Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, perkenalkan kami dari Universitas Negeri Padang, program studi pendidikan fisika. Saya Nesa Fadila Zulfa dan rekan saya Mela Sari. Melalui video ini, kami akan mengajak teman-teman untuk belajar bersama mengenai dualisme partikel gelombang. Dualisme partikel gelombang merupakan materi kelas 12 sekolah menengah atas yang termuat dalam dua kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 3.8 menjelaskan secara kualitatif gejala kuantum yang mencakup sifat radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 4.8 yaitu menyajikan laporan tertulis dari berbagai sumber tentang penerapan efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Dari banyaknya pokok bahasan di atas, kami hanya akan menjelaskan tentang efek fotolistrik saja. Lalu, apa sih yang dikatakan dengan efek fotolistrik? Yuk, simak penjelasannya berikut. Jika suatu logam diletakkan di antara katode dan anode pada rangkaian dengan beda potensial ini disinari suatu cahaya, elektron akan lepas dari permukaan logam dan akan bergerak dari katode ke anode. Arus listrik di sini akan dideteksi oleh galvanometer. Gejala lepasnya elektron dari permukaan logam ketika disinari cahaya disebut sebagai efek fotolistrik. Sedangkan elektron yang lepas karena sinar cahaya ini disebut fotoelektron. Eksperimen ini menunjukkan bahwa elektron terikat pada logam, tetapi dapat lepas jika mendapat energi yang cukup. Namun, fakta yang menarik adalah ketika pada logam disinari dengan cahaya yang memiliki gelombang relatif panjang, tidak ada elektron yang terlepas, walaupun intensitasnya diperbesar. Kenyataan ini berlainan dengan teori gelombang, bahwa semakin besar intensitas cahaya, semakin besar energinya. Untuk menjelaskan fenomena ini, Albert Einstein mengajukan teori fotoelektrik. Teori ini berdasarkan dari hipotesis Planck bahwa getaran molekul meradiasikan benda dengan energi N kali H kali F. Menurut Einstein, hal ini juga terjadi pada cahaya. Jadi, cahaya memiliki energi dalam bentuk kuanta atau foton dengan persamaan E sama dengan H kali F, di mana E di sini merupakan energi foton dengan satuan Joule. H merupakan nilai konstanta Planck, yaitu 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule per sekon. Dan F merupakan frekuensi cahaya dengan satuan Hertz. Kemudian, jika dalam bentuk panjang gelombang, persamaannya menjadi E sama dengan H kali F sama dengan H kali C per lambda, dengan C merupakan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan lambda merupakan panjang gelombang dengan satuan meter. Kenaikan frekuensi cahaya akan meningkatkan energi kinetik maksimum elektron foton yang memenuhi hubungan EK sama dengan H kali F dikurang W0. W0 ini merupakan energi untuk melepaskan diri dari atom atau energi ambang, dan energi untuk melakukan pergerakan elektron dengan energi kinetik maksimum adalah EK max. Faktor-faktor yang mempengaruhi efek fotolistrik adalah frekuensi cahaya berpengaruh pada perpindahan elektron, bukan intensitas dari cahaya. Semakin tinggi frekuensi foton, semakin banyak elektron yang bisa melepaskan diri dari permukaan logam.
Kemudian, dalam proses efek fotolistrik terjadi beberapa fenomena pada elektron dan atom. Adanya eksitasi elektron yang menyebabkan lepasnya mereka dari orbital atom setelah menerima energi, dan adanya ionisasi yang terjadi dalam atom yang mengalami pelepasan atau penambahan elektron di kulit atomnya. Apabila energi foton lebih kecil dari energi eksitasi yang dibutuhkan, maka elektron tidak bisa mengalami perpindahan. Selanjutnya kita membahas mengenai pemanfaatan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada di bidang energi terbarukan pada sel surya. Pada sel surya memanfaatkan efek fotolistrik untuk membangkitkan arus listrik dari cahaya matahari. Efek fotolistrik muncul ketika cahaya tampak atau radiasi ultraviolet jatuh ke permukaan benda tertentu. Cahaya atau radiasi mendorong elektron keluar dari benda tersebut, yang jumlahnya dapat diukur dengan meteran listrik. Keunikan efek fotolistrik adalah ia muncul ketika cahaya yang menerpa memiliki frekuensi di atas nilai ambang tertentu. Di bawah nilai ambang tersebut, tidak ada elektron yang terpancar keluar, tidak peduli seberapa banyak cahaya yang menerpa benda. Frekuensi minimum yang kemunculan efek fotolistrik tergantung pada jenis bahan yang disinari. Kemudian, yang kedua ada pada bidang hiburan. Suara dubbing film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping film. Pada saat film diputar, sinyal ini dibaca kembali melalui proses efek fotolistrik, dan sinyal listriknya diperkuat dengan menggunakan amplifier tabung, sehingga menghasilkan film bersuara. Yang ketiga yaitu bidang riset ilmiah dan pendidikan. Di kalangan pendidikan, efek fotolistrik digunakan dalam tabung fotomultiplier. Tabung fotomultiplier adalah salah satu perangkat optoelektronika yang berfungsi untuk mengukur cahaya yang sangat lemah. Tabung menggandakan efek dari cahaya yang mengenainya dan mengkonversikan foton dari cahaya ke dalam sinyal listrik, sehingga cahaya dapat diukur secara tepat. Suatu logam dikenai sinar ungu yang frekuensinya 10⁻16 Hz. Jika energi ambang permukaan logam tersebut setengah kali energi foton yang dibawa oleh sinar ungu, berapakah energi kinetik elektron yang akan terlepas? Diketahui dari soal, F sama dengan 10⁻16 Hz. Kemudian, W0 sama dengan setengah E. Ditanya EK max. Untuk menentukan energi kinetik maksimumnya, kita menggunakan persamaan sebagai berikut. EK max sama dengan HF dikurang W0. Untuk nilai W0 sudah diketahui tadi di soal setengah dikali E. Untuk nilai E sendiri adalah H dikali F. Jadi, EK max sama dengan HF dikurang W0, artinya W0-nya setengah HF. Jadi, HF dikurang setengah HF sama dengan setengah HF. Kita substitusikan nilainya. Nilai konstanta Planck adalah 6,6 kali 10⁻34 Joule sekon dikali frekuensinya adalah 10⁻16 Hz. Jadi, EK max sama dengan 3,3 kali 10⁻18 Joule. Jadi, energi kinetik elektron yang akan terlepas adalah 3,3 kali 10⁻18 Joule. Nah, itu tadi beberapa pembahasan mengenai efek fotolistrik. Bagaimana Sobat Fisika? Sangat menyenangkan bukan? Nah, kami berharap video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan Sobat Fisika. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.